Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Brighton and Hove Albion versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Brighton dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Brighton berada di peringkat nomor 6 dan membuka peluang untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, sedangkan Manchester United masih berada di peringkat nomor 4 untuk sementara. Dan saya memang ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan saya jelaskan di konten preview tersebut bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Artinya kedua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau kemungkinan pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang. Bahkan di konten preview tersebut saya juga menegaskan bahwa feeling saya kemungkinan pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Dan memang pertandingan ini hampir saja berakhir dengan hasil imbang karena sampai masa injury time skor sementara masih 0-0. Tapi ternyata ada handball dari Luke Shaw dan Brighton bisa mencetak gol melalui McAllister. Kalau dari jalannya pertandingan teman-teman, seperti yang juga saya jelaskan ketika saya siaran pertandingan ini di SCTV dini hari tadi, bahwa sebetulnya para pemain MU sifatnya menunggu dan kemudian membangun serangan secara cepat ketika mereka menguasai bola. Dan itu sebetulnya gak salah karena itu adalah bagian dari rencana permainan Erik ten Hag. Tapi sangat penting bagi para pemain MU untuk bisa bermain secara stabil selama 90 menit jalannya pertandingan. Bahkan ketika siaran langsung saya juga jelaskan bahwa kadang-kadang para pemain MU di babak kedua itu setengah tidur. Nah ini yang harus mereka waspadai. Ternyata itu yang terjadi juga di pertandingan dini hari tadi. Babak kedua permainan MU beda total dengan permainan mereka di babak pertama. Sedangkan Brighton yang di babak pertama sulit untuk bisa mengalirkan bola dari tengah karena para pemain MU mampu melakukan pressing di tengah dengan baik. Justru di babak kedua mereka mengandalkan skill individu mereka untuk bisa keluar dari pressure para pemain MU dan lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan secara total, percobaan dari para pemain Brighton ke arah gawang dari De Gea adalah 22 teman-teman. Ini adalah jumlah yang sangat banyak. Dan seperti juga yang saya jelaskan di konten preview kan bahwa meskipun De Gea ini telah mencatat banyak clean sheet, total 15, tapi bukan berarti pertahanan dari MU ini solid, karena tetap saja pertahanan dari MU masih bisa ditembus oleh para pemain tim lawan. Cuma memang form dari De Gea lebih bagus musim ini dibandingkan musim lalu. Maka itu di pertandingan dini hari tadi juga, jika De Gea tidak melakukan banyak saves, maka bukan tidak mungkin Brighton sudah mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Dari jalannya pertandingan, babak pertama milik Manchester United, karena terlihat jelas para pemain Manchester United mampu beberapa kali memenangi duel di tengah dan juga bisa mencegah para pemain Brighton mengalirkan bola ke lini depan mereka dan beberapa kali bisa merancang sebuah proses fast break atau juga counter attack. Bahkan Anthony yang mendapatkan peluang pertama kan, ketika para pemain MU bisa merebut bola di tengah, kemudian Bruno memberikan umpan kepada Anthony, tapi sayang sekali shotnya off target. Dan kalau menurut saya ini teman-teman, Anthony adalah pemain yang overrated. Kenapa saya mengatakan overrated? Karena dia lebih banyak itu kotak-katik bola dan ketika dia mendapatkan chance, dia sulit sekali melakukan konversi. Padahal pemain ini di setiap pertandingan dari Manchester United ketika dia turun minimal akan mendapatkan 2 peluang. Jika bukan dia langsung shooting mengandalkan skill individunya, maka dia juga akan mendapatkan supply bola. Jadi sangat disayangkan ya bahwa pemain ini tidak sesuai ekspektasi di musim pertama. Mungkin dia seperti Jack Grealish di Manchester City. Di musim pertamanya tidak bagus, tapi ternyata di musim keduanya sekarang bermain sangat baik. So, setelah dia mendapatkan peluang, ternyata ada error di ruang pertahanan dari MU. Ini yang dikhawatirkan kan, ketika Lindelof salah passing dan Mitoma hampir saja mencetak gol. Itu kalau bukan De Gea melakukan save, maka bukan tidak mungkin Brighton bisa menang dengan skor yang telak. Karena itu di menit-menit awal, bisa juga menyulitkan para pemain MU untuk comeback. Tapi De Gea melakukan save dengan wajahnya ya, terkena wajahnya itu bola ya, ketika si Mitoma itu shooting. Nah setelah itu saya melihat para pemain MU yang lebih baik sih. Proses kerjasamanya, kombinasi passing di antara para pemain mereka baik banget. Bahkan mereka juga bisa mengandalkan direct passes untuk cepat membuka pertahanan dari Brighton. Brighton tampak jelas kesulitan untuk keluar dari pressure para pemain MU karena McAllister ini bekerja sendirian. Terus apa yang perlu mereka lakukan? Yang penting cepat memberikan bola kepada Mitoma atau juga Buonanotte atau juga Enciso. Tapi itu juga tidak bekerja secara baik selama 45 menit jalannya pertandingan ini. Karena Wan-Bissaka solid, Dalot bahkan nggak banyak kan melakukan overlap. Jadi mereka memang paham nih dua sektor sayap ini harus ditutup. Karena itu adalah starting point of attack bagi Brighton. Dan ketika memasuki babak kedua, nah disinilah saya melihat perubahan dari permainan MU. Ketika di babak pertama mereka lebih banyak memberikan pressing di tengah sampai ke ruang pertahanan Brighton, di babak kedua mereka sifatnya menunggu lebih ke dalam. Lebih di ruang pertahanan mereka. Nah saya nggak paham apakah ini perubahan taktik dari Ten Hag atau memang para pemain MU tidak bisa
mengimbangi kecepatan para pemain Brighton melakukan pergerakan tanpa bola dan juga passing kombinasi yang mereka lakukan. Dan memang terlihat para pemain Brighton di babak kedua memanfaatkan skill individu mereka atau mengandalkan skill individu mereka untuk bisa menyulitkan para pemain MU. Jadi bukan saja passing and movement, tapi individual skill. Jadi McAllister, Caicedo, Buonanotte, mereka mengandalkan skill individu, dan McAllister adalah pemain yang paling banyak dilanggar di pertandingan ini. Bahkan Casemiro dan juga Anthony mendapatkan kartu kuning karena melanggar dia. Jadi dia adalah pemain yang vital di lini tengah. Caranya untuk bisa menangani pergerakan dari McAllister itu adalah dengan melakukan double cover, tapi itu tidak dilakukan oleh para pemain MU. Karena jika teman-teman perhatikan, ketika McAllister sudah bisa lewat di lini tengah, tidak ada pemain lain yang bisa mengcover pergerakan dia secara cepat. Jadi memang dia tampak sebagai raja lah dari Brighton di lini tengah. Walaupun MU ini coba untuk mencegah pergerakan dia dengan adanya Fred dan juga Casemiro. Fred juga agak jelek, dia ada memberikan satu umpan kepada Martial. Dan ketika Solly March itu masuk, karena tampaknya Buonanotte itu cedera ya. Nah, saya melihat pergerakan dari para pemain Brighton lebih balance dari kiri dan kanan. Dan Solly March ini dengan skill individunya bagus banget, bisa membuka pertahanan dari Manchester United. Jadi terlihat jelas lah ada masalah di lini pertahanan dari MU. Dan bukan karena Varane dan Martinez gak main. Jika Varane dan Martinez main pun, beberapa kali saya melihat ada masalah di ruang pertahanan dari Manchester United. Jadi ya, saya pikir nih Erik ten Hag punya pekerjaan rumah yang berat ya untuk bisa membenahi koordinasi di antara para pemain MU di ruang pertahanan. Dan akhirnya ketika sudah terus-menerus menyerang, bahkan Brighton mendapatkan banyak sekali peluang di babak kedua ini dari Mitoma, kemudian dari McAllister, dari Solly March juga. Akhirnya ini di luar dugaan saya teman-teman, bahwa ketika ada corner kick di masa injury time, ternyata ada handball dari Luke Shaw. Dan kalau menurut saya, Luke Shaw tidak sengaja sih tangannya kena bola teman-teman, karena dia juga berupaya untuk memenangi duel. Tapi karena memang situasinya cukup rame di dalam kotak penalti pertahanan Manchester United, yang mungkin juga ada gangguan kepada Luke Shaw, mungkin juga dia didorong atau dia kehilangan keseimbangan sehingga tangannya aktif menyentuh bola, dan setelah dilakukan cek dari ruang VAR ternyata keputusannya adalah penalti bagi Brighton. Dan McAllister luar biasa mentalnya ya, itu sudah memasuki masa injury time di menit ke 95 atau 97 ya, ternyata dia bisa mengkonversikan penalti itu dengan sempurna untuk mempersembahkan kemenangan bagi timnya Brighton. Padahal sebelum ada keputusan penalti, Caicedo juga mendapatkan peluang, tetapi bisa di-save oleh De Gea. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini teman-teman? Bahwa sangat penting bagi seorang pelatih ketika melihat timnya itu sedang kehilangan keseimbangan permainan, perlu melakukan pergantian pemain secara cepat. Nah, kalau menurut saya, Erik ten Hag sedikit terlambat melakukan pergantian pemain, karena dia menunggu sampai menit ke 70-an untuk melakukan pergantian pemain dengan memainkan Sancho, menarik keluar Anthony, kemudian memainkan Sabitzer mengganti Fred. Fred babak pertama bagus, tapi babak kedua gak kelihatan, tampaknya nyasar. Dan saya gak paham kenapa Weghorst harus dimasukin. Ya walaupun Martial mainnya juga gak bagus, hanya warawiri, hanya jalan kaki. Tapi saya pikir akan lebih baik jika Martial tetap dipasang, karena Martial walaupun tidak banyak memberikan kontribusi di pertandingan ini, tapi paling tidak pergerakan tanpa bolanya masih mengganggu konsentrasi dari para pemain Brighton. Weghorst seperti yang pernah saya jelaskan, kerjanya cuma pressing. Tapi kalau dari segi kontribusi untuk memberikan umpan kunci, apalagi assist dan juga gol, sangat minim. Tapi itu adalah keputusan dari ten Hag. Dan saya pikir ini adalah hasil akhir yang cukup menyakitkan ya bagi para pemain Manchester United dan tentunya pelatih dan juga para fansnya, karena mereka kemasukan gol di masa injury time. Tapi ya di sini kita bisa melihat bahwa Manchester United kehilangan keseimbangan di babak kedua, dan tampak jelas mereka membutuhkan tambahan banyak pemain musim depan supaya Erik ten Hag punya pilihan yang lebih banyak lagi dan juga bisa membentuk tim dengan materi pemain yang merata. Seperti sekarang kita melihat di Brighton and Hove Albion, sama-sama ya Brighton dan juga MU kehilangan banyak pemain, tapi secara permainan tampak jelas Brighton bermain lebih baik di babak kedua, sehingga akhirnya mereka bisa meraih kemenangan walaupun dari tendangan penalti. Tapi secara permainan terlihat mereka unggul jauh dari Manchester United di babak kedua. Artinya De Zerbi ini sudah tahu ketika para pemain MU berkali-kali memenangi duel, maka dia harus bisa mengaktifkan dua pemain yang bermain di sektor fullback untuk cepat terlibat dalam proses membangun serangan. Jadi ketika Estupiñán dan Caicedo tidak banyak bergerak di babak pertama, tapi di babak kedua mereka lebih aktif, dan pemain lain seperti Solly March yang masuk dari bangku cadangan juga bisa memberikan perubahan yang signifikan dalam permainan Brighton. So well done for Brighton. Kemungkinan mereka bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, sambil melihat nanti juga hasil akhir dari tim-tim lain yang berada di atas mereka atau di bawah mereka. Tapi saya melihat bahwa English Premier League musim ini bukan saja seru,
dalam persaingan menjadi juara, tapi juga seru dalam persaingan untuk mendapatkan slot agar bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan selanjutnya dari Manchester United yang mereka akan kembali bermain away jika saya tidak salah lawan West Ham. Harus hati-hati Manchester United. Jika mereka kalah lagi dan jika Liverpool menang lagi, maka selisih poin antara Liverpool dan Manchester United akan semakin tipis dan itu nanti akan menyulitkan Manchester United sendiri. Karena jika Manchester United kalah terus-menerus atau lebih banyak kehilangan poin dan Liverpool menang terus-menerus, maka bukan tidak mungkin Liverpool yang akan mengambil alih posisi dari Manchester United atau juga Newcastle jika Newcastle nanti banyak kehilangan poin. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.